Shalom Bapak Ibu. Kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali dipercayakan ada di tahun yang baru. Sukacita, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kalau tahun 2024 ini kita boleh beribadah, mencari Tuhan, semua karena anugerah, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di tahun 2024 ini gereja kita mengumandangkan sebagai the year of dominion. Apa itu dominion? Dominion diambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan? Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7. Karena ini yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan umat manusia. Dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang apa? Engkau membuat dia berkuasa. Sama-sama bilang sama saya berkuasa. Sama-sama bilang sama saya berkuasa. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah tahun 2024. Kalau 2023 kita kenal sebagai the year of understanding, tahun di mana kita mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga saya beriman setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani, semakin mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang ego kita mau, bukan apa yang kita inginkan saja, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Gak ada yang ngomong amin. Sehingga ketika kita mulai mengerti, ketika kita mulai memahami, oh saya mengerti, Tuhan tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saya mau lakukan. Maka kita belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Tetapi di tahun 2024 ini dan tepatnya kita sudah ada di hari pertama, maka kita belajar untuk mengerti bahwasanya Tuhan sudah beri kuasa buat hidup saudara dan saya. The year of dominion. Kita diingatkan kembali bahwa saya ini sebagai anak Tuhan dikasih kuasa loh. Saya ini sebagai orang percaya punya kuasa loh. Saya ini sebagai orang yang mengerti firman saya punya kuasa loh. Selalu diingatkan. Sehingga ketika kita melangkah di sepanjang tahun 2024 ini saudaraku, kita nggak gampang ditundukkan karena hidup itu cuma dua. Either engkau menaklukkan atau engkau ditaklukkan. Either engkau menang atau engkau kalah. Either engkau berkuasa atau engkau dikuasai. Cuma dua. Tetapi ketika kita mengerti di tahun 2024 ini kita melihatnya sebagai the year of dominion. Tahun di mana kita diajarkan bahwa saya adalah orang-orang yang berkuasa. Kenapa? Karena saya punya Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa karena apa? Karena saya tahu hidup saya tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang bersama saya. Kenapa masih banyak orang Kristen, orang percaya yang gampang sekali mengatakan yes untuk dosa yang dia lakukan? Karena tidak menyadari bahwa hidupnya sudah punya kuasa. Dosa sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki kita, tetapi masih suka ngerayap-ngerayap ke telinga. Sehingga kita meng-approve, kita mengiyakan. Ya udahlah gak apa-apa lah buat dosa lah. Sekali-sekali juga gak apa-apa. Kita sedang ditaklukkan, bukan kita yang menaklukkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah diberikan kuasa untuk mengatakan tidak kepada tawaran dosa. Amin. Mulai hari ini ketika engkau sadar di tahun 2024 ada begitu banyak ditawarkan dalam hidupmu, menawarkan tentang dosa, tentang pelanggaran. Belajar mulai ngerti, aku punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran daging. Aku punya kuasa untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran dosa dalam hidupku. Kenapa? Karena roh yang ada dalam engkau lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, tahun 2024 tahun apa Bapak Ibu?
The year of dominion. Dalam Mazmur 8 ayat 7. Kepadamu telah diberikan kuasa. Nah, berdasarkan hal ini, maka saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan sebelum kita akan mengambil perjamuan kudus, untuk menyadari bahwa saya harus hidup dan bergerak dalam kuasa Allah. Karena pada dasarnya ketika kita mulai mengerti, waduh suara saya parah ya, tapi masih bisa denger ya Bapak Ibu ya. Karena saya lomba keras-kerasan sama petasan tadi malam, duar saya, duar gitu. Habis dah suara saya. Kita mesti menyadari hal ini, sehingga ketika kita mulai melangkah di tahun 2024, kita tahu siapa kita. Kita tahu bisa menempatkan diri di mana posisi saya dalam saya mengiring Tuhan. Bukan jadi lagi orang-orang yang setiap minggu ibadah tapi setiap minggu kelakuan rupa setan. Lihat kanan kirinya, lu jangan. Tetapi mengalami perubahan sama seperti kita melewati malam tahun baru kemarin. Saya sudah sampaikan, ayo bersihkan dirimu. Apa yang masih kotor, pusatnya dalam hati semua. Tapi ketika kita memasuki tahun 2024 ini, kita diingatkan bahwa sebenarnya kuasa itu bukan baru diberikan 2024 saudara. Kuasa itu sudah diberikan ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seringkali kita nggak menyadari bahwa saya diberikan kuasa. Kita cuma berleha-leha, cuma mengingat ya saya kan manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya saya kan masih bisa jatuh, ya saya kan lemah. Ya saya kan sebagai suami nggak bisa ngalah sama istri. Saya sebagai istri, ada banyak reason, banyak alasan. Yang akhirnya membuat kita ya nggak apa-apa lah saya lemah kok, saya nggak dikasih kuasa. Padahal ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kuasa dalam hidup. Kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Kita baca sama-sama. 3, 4. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Tetapi semua orang, bukan cuman satu atau sebagian orang. No, semua orang. Tetapi semua orang yang menerimanya. Berarti menerima siapa? Yesus. Semua orang yang menerima Yesus itu diberikan oleh Yesus kuasa. Kuasa supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Nah sekarang saudara sadar kan bahwa saudara adalah anak Allah? Pada saat kapan saudara menjadi anak Allah? Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu status hidupmu diangkat oleh Tuhan yang tadinya anak setan, sekarang menjadi anak Allah. Apa maksudnya anak Allah? Bicara tentang keintiman. Bicara tentang kedekatan. Yang selalu ada bersama-sama. Makanya kita memanggil Allah kita Bapa. Tampilkan lagi ayatnya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi hidup saudara dan saya ini udah diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yang berarti engkau ada di dalam warga kerajaan Allah. Jadi yang pertama, orang yang menerima Yesus diberi kuasa. Hanya yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8.
By the way, nanti di bawah ada scan QR ayat tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa scan lewat handphone seperti tahun lalu. Ambil ayat emas Bapak Ibu dan jadikan itu pedoman buat setiap kehidupan kita melewati tahun 2024. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kepada saya diberikan kuasa. Kapan? Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang jadi pertanyaan. Kita punya Roh Kudus gak? Yang masih ragu angkat tangan. Yang udah yakin turun tangan. Yang setengah-setengah angkat kaki. Siapa yang percaya hidupnya punya Roh Kudus? Jangan setengah. Coba buka 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ini. 3, 4. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain. Jadi orang yang bisa mengatakan lewat mulutnya Yesus adalah Tuhan, berarti dia punya Roh Kudus. Jadi tolak ukur Roh Kudus ada dalam hidup seseorang bukan karena kelakuannya, no. Orang percaya Yesus karena Roh Kudus. Lalu bagaimana pendeta kalau ada orang percaya Yesus, dia tahu Yesus adalah Tuhan, dia punya Roh Kudus, tapi kelakuannya Roh Kudus. Kok bisa, Pak? Saudara ingat ketika Roh Kudus kita terima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang menentukan apakah hidup saya dipimpin Roh Kudus atau Roh Kudus itu kita. Makanya firman Tuhan ada katakan begini, jikalau kamu hidup oleh Roh Kudus, maka hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup oleh Roh dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu perkara yang berbeda. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau hidup oleh Roh. Tetapi langkah berikutnya, apakah engkau hidup dipimpin Roh Kudus atau Roh Kudismu, itu keputusanmu. Kan setiap hari kita dipimpin nih. Siapa yang mimpin saya? Engkau mengampuni, engkau punya Yesus, engkau punya Roh Kudus. Engkau mengampuni, itu karena Roh Kudus menggerakkan hatimu. Engkau punya Roh Kudus tapi engkau tetap membenci sesamamu, itu karena Roh Kudus yang memerintah hidupmu. Tetap punya Roh Kudus, tapi engkau tidak membiarkan Roh Kudus itu yang memerintah, tapi engkau membiarkan roh kedaginganmu yang memerintah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus kalau dia tidak punya Roh Kudus. Berarti setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan punya Roh Kudus. Dan sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, barang siapa ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu maka engkau punya kuasa. Coba tampilkan lagi Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudara dan saya punya kuasa ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk menginjil, kuasa untuk memberitakan kabar baik. Engkau dikaruniai akan hal itu. Gunakan. Pakai. Tahun 2023 engkau boleh tidak menginjil. Sekarang masuk 2024. Ayo mulai menginjil. Ayo mulai bersaksi. Ayo mulai memberitakan kabar baik. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Beritakan. Beritakan.
ceritakan. Dengan demikian ada banyak orang semakin mengenal Yesus. Jadi yang pertama, ketika engkau terima Yesus maka engkau diberikan kuasa menjadi anak Allah. Yang kedua, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau diberikan kuasa untuk menginjil, untuk bersaksi. Lihat satu lagi. Lukas pasal 10 ayat 19. Lukas pasal 10 ayat 19. Kita baca lagi sama-sama Bapak Ibu. 3, 4. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk nahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang membahayakan hidup saya. Makanya dalam hidup ini saya percaya, Bapak Ibu, saya teramat yakin dan percaya orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, itu gak bisa kena santet, gak bisa kena tulah, gak bisa kena serangan-serangan kuasa kegelap. Dasar firmannya ini jelas. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Gak bisa. Karena Alkitab jelas bilang roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Jadi gak ada tuh orang percaya kena santet, orang percaya kena tulah, orang percaya kena tiup, yang kayak gitu-gitu tuh gak ada. Kalau sampai kena, something wrong with you. Berarti you buka celah. Berarti you jauh dari Tuhan. Coba tampilin lagi ayatnya tadi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gak ada yang bisa membahayakan hidup saudara dan saya. Ancaman orang. Saya ingat betul waktu saya masih sekolah teologi ya. Dari rumah tempat saya tinggal menuju tempat saya kampus, itu saya perlu naik Kopaja Bapak Ibu. Nggak tahu sekarang saya ada nggak Kopaja. Jadi bis kayak Metro Mini begitu. Saya nggak pernah duduk di depan. Saya nggak pernah duduk di, kan pintunya ada dua, ada pintu depan, ada pintu belakang. Saya nggak pernah duduk lewat depan. Saya selalu lihat belakang. Karena saya selalu cari kursi paling belakang biar saya gampang turun. Suatu kali pagi-pagi betul. Jadi memang saya tinggal daerah Mampang, itu macetnya macet parah karena orang kerja selalu setiap pagi di situ sampai sekarang. Jadi ketika saya berhentikan kendaraan itu, saya naik di belakang, itu udah berdesak-desakan. Ya ada space lah sedikit-sedikit. Gak tahu saya udah pernah cerita atau belum ya. Jadi saya nggak dapat tempat duduk, saya berdiri lah. Di depan saya kan selalu kalau orang berdiri itu nggak pernah madep begini. Kalau dia duduknya paling belakang, dia madepnya ke depan. Tapi kalau orang udah di lorongnya situ, dia madepnya begini. Madep kaca sana atau madep kaca sana. Saya ngelihat mereka gitu kan, ada pencopet. Karena memang saya tahu jalur itu jalur mereka. Cuma nggak pernah ketemu aja. Nah kali itu ketemu. Mereka bertiga. Ciri-ciri mereka gampang. Mereka selalu taruh tas itu di depan untuk nutupi cara kerja mereka begitu. Satu udah mulai bisik-bisik, satu udah mulai ngeliatin saya pura-pura buang muka gitu kan. Dia ngeliatin saya buang muka. Tapi tangannya kerja tuh. Pas dia udah berhasil buka resleting yang ada di depannya dia, pas mau ngambil, saya nggak tahu kenapa, itu tangan saya langsung nepok pundaknya nih orang copet ini. Saya bilang, wih berani kali saya. Saya tepok begini, Pak, wih dia kaget kan. Saya cuma bilang begini, jangan. Oh dia langsung bentak-bentak saya, 3 orang, 3 apa 4 orang lah. Dia langsung bentak-bentak saya nggak gubris. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma bahasa roh. Oh Tuhan Yesus syakar. Mungkin dia lihat saya baca mantra gitu kan.
Wah, mulut komat kamit nih. Takut juga mereka gitu kan. Tapi mereka cuman begini, tunjuk-tunjuk sampai depan muka saya. Tapi itu seperti kayak ada benteng gak bisa ngapa-ngapain saya. Saya cuma gini, saya sambil lihat, gak ngeliat mukanya mereka, saya cuma buang muka aja gitu. Jadi mereka mesti marah-marah bertiga, saya cuma gini ya. Saya bahasa roh aja dalam nama Yesus, Tuhan jaga saya, Tuhan Yesus jaga saya. Gak lama seperti itu, mereka turun, gak ada yang berhasil, mereka turun. Sambil turun mereka sambil tunjuk-tunjuk saya, langsung gini, saya cuma ngeliatin begitu saya. Begitu mereka turun, semuanya, baru kaki saya gemeter begini. Kenapa gak dari tadi saya bilang gemeter ya, pas sudah mereka turun baru gemeter gitu kan. Wah Tuhan Yesus. Baru keneknya bilang begini, Pak, untung lu gak dibunuh loh Pak. Karena banyak kejadian begitu selesai itu di mobil katanya. Jadi kan rame-rame gitu kan dia sobek satu kali kan dia lewat juga udah gak ketahuan kan. Dalam hati saya bilang, inilah yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Karena saya nggak tahu mungkin itu yang mau dicopet mungkin anak Tuhan juga gitu kan. Jadi sampai saya tiba-tiba yang dari pegangan begini saya langsung tepok begini kok pundaknya Pak. Lah, saya kalau bisa marah sama tangan saya marahin. Lu ngapain pegang-pegang lu? Kacau aja gitu kan kalau sampai dia sikat satu kali kan dia nggak mungkin bawa saja pasti ada lah bawa silet minimal gitu kan pasti ada. Tapi saya percaya itu perlindungan Tuhan. Dan itu hanya bagian kecil Bapak Ibu dari perjalanan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Tidak akan ada yang bisa membahayakan saudara dan saya. Ketika engkau tahu engkau disertai Tuhan, ketika engkau tahu engkau punya kuasa ini. Engkau dijaga Tuhan, engkau dipagari Tuhan. Jadi yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita mendapat jaminan dalam penjagaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Jadi kuasa itu sudah diberikan ya Bapak Ibu ya. Engkau mesti sadari akan hal itu bahwa engkau bukan orang biasa-biasa. Engkau adalah orang yang dikaruniai kuasa. Kuasa untuk menaklukkan serangan musuh, kuasa untuk dalam penjagaan Tuhan, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk jadi anak-anak Tuhan. Engkau diberikan itu free, gak bayar. Hanya ketika engkau datang sama Yesus, kuasa itu diberikan buat hidup. Jadi kalau saudara pernah dengar, wah ini orang berkuasa nih di daerah sini. Engkau berkuasa di semua lini dunia ini. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Nah, tapi ini yang saya mau angkat. Masalahnya ada banyak dari kita anak-anak Tuhan udah tahu kita diberikan kuasa. Tapi kita tidak menyadari akan hal itu. Sehingga ketika kita tidak menyadari hal itu kita lupa bahwa saya ini sebenarnya orang yang sudah diberikan kuasa. Tetapi saya malah dikuasai. Saudara, kalau saudara suatu kali ditawarin untuk memakai baju Polantas dan saudara suruh berhentiin mobil yang lagi ngebut di tengah jalan, kira-kira saudara pede enggak? Kenapa? Karena saudara bukan Polantas. Sekalipun saudara pakai atribut Polantas. Tapi berbeda dengan memang the real polisi. Atau dia Polantas atau dia buser. Dia berani memberhentiin mobil tengah jalan. Kenapa? Karena dia tahu saya diberikan kuasa. Saya punya otoritas ini sebagai polisi lalu lintas. Maka saya cuma tunjuk. Mobil berhenti. Coba saudara tengah jalan nanti keluar nih. Geraha Cahaya Mulyani. Saudara tunjuk depan mobil. Suruh berhenti dia. Gak ditabrak bagus. Karena saudara gak tahu. Karena saudara gak ngerti. Bahwa saudara bukan Polantas. Sama dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau kita tahu kepada saya sudah diberikan kuasa, maka saya pede. Tetapi kalau saya nggak tahu atau saya nggak sadar bahwa kepada saya dalam Yesus itu ada kuasa, maka saya angin-anginan. Nah dampaknya apa? Ini yang saya mau bagikan. Ketika kita tidak menyadari ada kuasa Allah dalam hidup kita, maka yang terjadi yang pertama, kita hidup mudah jatuh bangun dalam dosa. Padahal tahukah saudara? Kita lihat ya, Roma 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14.
Kita baca sama-sama. 34. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita sedang ada di bawah kasih karunia. Engkau seharusnya menyadari hal ini. Engkau tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tapi yang sering terjadi apa? Kita kompromi. Kita membiarkan dosa kembali menguasai hidup kita. Padahal ketika kita menerima Yesus, kita sudah dilepaskan. Ketika kita menerima Yesus, kita sudah dibebaskan. Tetapi karena kita tidak menyadari bahwa saya punya kuasa, maka kita gampang sekali jatuh. Kita mengiyakan, ya udahlah nggak apa-apalah sekali-kalilah. Ya udah nggak apa-apalah sekali-kalilah. Saudara, Kain pernah ditegur oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 4 ayat 7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7 bilang begini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Jadi dosa itu sifatnya menggoda. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus bukan dikuasai. Engkau harus berkuasa atas dosa. Tuhan udah ingatkan kepada Kain, dan saya percaya setiap kali kita mau melakukan dosa, Tuhan juga ingatkan sama kita. Saya percaya. Setiap kali kita sudah melihat akan respon, oh saya akan mau melakukan ini, tapi saya tahu ini tidak berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus tuh udah ingetin. Roh Kudus tuh udah ingetin. Jangan. Tapi kita masih mau melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Kita sudah diberikan kuasa untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran ini. Engkau boleh tinggal di dunia, tapi jangan sampai karaktermu, kelakuanmu sama seperti orang-orang dunia. Engkau punya kuasa untuk mengatakan tidak. Mulai hari ini, di hari pertama di tahun 2024, sadarilah bahwa engkau harus berkuasa atas dosa, bukan dosa yang berkuasa atas hidup kita. Katakan amin. Setiap kali kita akan melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, saya percaya Tuhan mengingatkan kok. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan. Tetapi dalam hal ini Kain tetap mengikuti keinginannya, sehingga Abel dibunuh. Di hari pertama di tahun 2024 yang kita kenal sebagai the year of dominion, tahun di mana kita mengerti bahwa kita diberikan kuasa. Ketika engkau ditawarkan untuk melakukan dosa, ingatlah firman Tuhan ini. Aku harus berkuasa atas dosa. Dan aku harus berani mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran yang menghampiri hidupku. Jadi yang pertama, ketika kita tidak menyadari ada kuasa Allah atas hidup kita, maka yang terjadi hidup kita mudah jatuh bangun. Sehingga akhirnya kita cuman habis di pernyataan, Tuhan saya mau nih tahun 2024 lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi baru hari pertama belum habis, udah mulai lakuin dosa. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga, masuk minggu kedua, masuk minggu ketiga, masuk bulan kedua. Kita mulai lakukan lagi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak menyadari, saya punya kuasa kok untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kuasa itu diberikan buat anak-anak Allah. Siapa anak Allah? Sama-sama bilang saya. Engkau anak Tuhan Yesus. Engkau disertai Tuhan Yesus.
roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu engkau bisa, engkau sanggup, engkau mampu untuk mengatakan tidak. Mulai hari ini, ingatlah engkau punya kuasa. Yang kedua, ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa Allah atas hidup kita, maka yang terjadi yang kedua, hidup kita itu mudah stres. Hidup kita mudah tertekan. Hidup kita mudah goncang. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak sadar lebih tepatnya. Bukan nggak tahu, kita tahu, tapi nggak sadar aja. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah beri kuasa kok buat hidup saya. Apa kuasa itu? Tuhan Yesus bilang begini, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau Tuhan menjanjikan bahwa engkau disertai sampai akhir zaman, berarti tidak ada waktu di mana Tuhan pergi dari hidupmu. No. Tuhan selalu ada. Dan itu janjinya yang membuat kita ingat, aku gak pernah ditinggalkan. Maka saya seharusnya gak boleh stres menghadapi masalah yang saya hari ini hadapi. Bukankah itu juga yang Alkitab catat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu? Tahukah engkau bahwa pencobaan, masalah, pergumulan, tantangan hidup yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatanmu? Tahukah kita? Kalau kita tahu, kita nggak akan jadi orang yang stres, orang yang tertekan hidupnya. Kok ikut Tuhan begini banget sih? Masalah terus, pergumulan terus. Kalau engkau tahu ikut Tuhan ada masalah, ikut Tuhan ada pergumulan, ikut Tuhan ada pikul salib, ingat dong sebagian yang lain berkata pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Kuasa ini ketika engkau sadari bahwa engkau disertai Tuhan, engkau tidak akan mudah goncang. Kita dapat berkata di tahun 2024 ini, hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Semalam saya sampaikan kepada umat Tuhan di hari terakhir di tahun 2023 kemarin, bahwa tahun 2024 ini gak semakin baik. Gak semakin baik. Mungkin saudara bilang, wah pendeta ini beriman hal-hal yang jelek. No, firman Tuhan bilang, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang licik akan semakin licik. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau engkau tidak sadar bahwa engkau disertai Tuhan, maka engkau gampang sekali drop. Engkau tidak sadar bahwa engkau disertai Tuhan, engkau akan gampang sekali terpuruk. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama 3-4. Segala perkara Rasul Paulus tidak bilang begini, segala perkara mudah-mudahan bisa gue tanggung. Rasul Paulus enggak bilang segala perkara ya kalau bisa gue tanggung. No. Rasul Paulus bilang begini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini jaminan. Tidak ada masalah yang tidak dapat engkau tanggung, colek kanan kirinya. Semua masalah bisa kamu tanggung kok. Amin. Gak ada masalah yang terlalu besar sampai kita bilang, aduh gak bisa saya tanggung masalah ini. No. Dan firman Tuhan selalu benar. Segala perkara pasti bisa aku tanggung. Betul 2024 gak semakin baik. Betul 2024 akan semakin buruk, semakin jahat. Tapi aku dapat berkata, aku bisa melewati 2024. Karena Tuhan yang sama yang menyertai aku 2023 akan menyertai aku sepanjang tahun 2024. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketidakmengertian kita ketika kita tahu bahwa ada kuasa dalam hidup kita akan membuat kita semakin jatuh, mudah jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua akan membuat kita gampang stres, gampang depresi,
ya kan, akhirnya gampang menyerah dalam menghadapi tekanan hidup. Pokoknya ingat ya, tahun 2024 ini di hari pertama saya sudah sampaikan di poin kedua. Engkau bisa melewati masalah. Jangan tertekan. Jangan stres. Jangan apalagi depresi. Engkau tidak pernah berjalan sendiri 2024. Suami mau ngeselin, it's okay. 2024 juga dia ngeselin kok. 2023 dia juga ngeselin kok. Istrimu kepala batu, it's okay. 2023 juga dia masih kepala batu. Kalau 2023 engkau bisa lewati, maka 2024 engkau bisa lewati. Kan sesimpel itu. Hadapi. Sekalipun keadaan tidak semakin baik, tapi kita masih punya Tuhan yang baik. Yang ketiga, ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa Allah dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah seringkali kita merasa kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Itu yang seringkali kita rasakan. Kita bekerja, capek, kita berbisnis, usaha, tiba-tiba dalam rumah tangga ribut, keluarga ribut. Kenapa? Karena hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Sehingga yang terjadi apa? Ribut. Keluarga ribut, rumah tangga ribut, orang tua anak ribut. Karena gak ada rasa lagi damai sejahtera. Gak ada rasa lagi sukacita. Tahukah saudara? Ketika seorang tidak menyadari dirinya punya kuasa dalam hidupnya, ketika dia menerima Yesus, maka dia berkata, saya hilang damai sejahtera Pak. Saya hilang sukacita Pak. Padahal aslinya, sebenarnya, damai sejahtera itu tidak bisa hilang, sukacita itu tidak bisa hilang. Dia hilang karena engkau berasa dia sudah hilang. Damai sejahtera dan sukacita hilang karena engkau melihat semuanya itu berdasarkan dari apa yang kau hadapi. Masalah saya hadapi, saya hilang damai sejahtera. Gajian saya terima, penuhlah sukacita saya. Bayar-bayar utang duit habis, hilang lagi damai sejahtera. Kalau hidupmu seperti itu, damai sejahtera datang dan pergi, aduh kasihan sekali. Tetapi tidak seperti itu dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah damai sejahtera kita. Coba lihat Efesus pasal 2 ayat 14. Efesus pasal 2 ayat 14. Kita lihat sama-sama. Karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita. Jadi damai sejahtera itu pribadi Yesus yang telah memperdamaikan saudara dan saya. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kalau kita mau bilang damai sejahtera, Yesus, bukan keadaan. Kalau engkau berdasarkan keadaan damai sejahteramu, maka keadaan suram, keadaan susah, hilanglah damai sejahteramu. Tapi kalau engkau mendasari damai sejahtera adalah Yesus yang selalu ada dalam hidupmu, maka damai sejahtera itu tidak pernah hilang. Selalu ada dan selalu ada. Mau ditipu orang, mau dihianati orang, mau barang-barang hilang, damai sejahtera tetap ada karena Yesus tetap ada. Kalau kita mengerti akan kuasa ini, maka engkau menghadapi apapun tetap ada damai sejahtera. Kau menghadapi apapun tetap ada sukacita. Engkau ngadapin istri yang bawel, ngadapin suami yang kepala batu, engkau tetap damai sejahtera dan sukacita. Mungkin tetangga-tetanggamu bilang, kok lu bisa yang ngadepin suami lu kayak gini? Lu cuma senyum. Kok lu bisa ya punya istri kayak model begini tapi selalu senyum. Dia gak tahu rahasianya. Kita udah tahu rahasianya. Rahasianya karena saya punya Yesus. Yesuslah damai sejahtera saya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, sadari bahwa engkau punya kuasa. Dalam hidupmu engkau punya kuasa ketika engkau punya Yesus. Yang pertama, kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa.
Yang kedua, kuasa bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Ketika engkau menyadari bahwa engkau adalah anak-anak Allah, maka doamu didengar oleh Bapa. Yang ketiga, sadari bahwa damai sejahtera dan sukacita itu tidak pernah hilang karena Yesuslah damai sejahtera itu. Jalani 2024 ini dengan mengerti bahwa kita punya kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam kuasa Tuhan. Selamat tahun baru. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kami kembali datang bersyukur kepada Tuhan.